Saya ucapkan sekali lagi selamat bergabung di webinar Fun Archery Club berkolaborasi dengan Bos Archery yang didukung oleh Perpani Kota Tomohon. Sebenarnya untuk Sulawesi Utara itu sendiri, panahan terbilang sesuatu yang sangat baru. Jadi di tempat kami masih bisa dihitung dengan jari jumlah dari klub archery atau klub panahan. Khususnya untuk Kota Tomohon, memang kami FAC masih klub pertama dan satu-satunya. Tapi tidak mau kalah dengan hal-hal yang bisa dikatakan mungkin baru, ya. Jangan sampai karena kami baru lalu ketinggalan. Nah, justru karena baru, kami sangat haus akan ilmu dan pengalaman. Oleh karena itu, COVID ini tidak sama sekali menghalangi kami untuk membuat program-program, termasuk daripada program webinar atau program online dari FAC. Dan senang sekali juga pada saat ini berkesempatan untuk membuka, bisa diperlihatkan visi misi dari FAC. Jadi visi misi dari Fun Archery Club sendiri menjadikan olahraga panahan menyenangkan dan berprestasi. Itu sudah kedengaran dari kata fun-nya. Lalu kedua, memasyarakatkan olahraga panahan sebagai daya tarik baru yang mendorong industri kreatif di bidang panahan. Nah, tentunya juga di sini kami pastinya banyak belajar dengan klub-klub senior ya untuk membuat sebuah industri kreatif. Kebetulan juga di kepengurusan kami sangat banyak dengan anak muda. Oleh karena itu, dari sosial media kami, media-media sosial, sudah banyak share konten edukasi yang kemarin juga kami ajak untuk bersilaturahmi bersama, mungkin bisa follow dan juga like. Dan untuk yang ketiga, menginovasikan kompetisi panahan sebagai keunggulan daerah. Itu sudah kami lakukan beberapa kali walaupun masih dalam musim COVID seperti ini, sehingga kami hanya bisa melakukan pertandingan internal. Dan untuk itulah saat ini kita akan membahas dalam tentang perwasitan yang notabene-nya bukan hanya untuk orang yang mau menjadi wasit, bukan begitu ya para coach. Jadi di sini juga untuk basic skills akan dibahas tentang rules di lapangan, lalu safety rules dan lain-lain, agar kita bisa lebih baik memperbaiki dan lebih menyempurnakan lagi dari hari ke hari untuk event-event kita. Dan yang keempat, mengakomodir serta mendorong adanya bakat dan minat panahan di setiap institusi dan jenjang pendidikan. Next. Walaupun saat ini di kota saya sendiri, panahan ini belum bisa kami sosialisasikan secara langsung di sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus karena adanya protokol COVID. Tetapi kami sudah mulai dengan cara membuat event-event webinar seperti ini, yang lalu-lalu dari awalnya ada Mari Belajar Bapana, itu untuk orang-orang yang di Sulawesi Utara baru mau belajar memanah. Sehingga sudah ada beberapa yang mengikuti. Nah, yang memang sangat menarik adalah ketika kita tahu panahan ini di era new normal masuk ke dalam 5 besar kategori cabang olahraga yang direkomendasikan oleh pemerintah. Mengingat physical distancing juga sangat sedikit ya, hampir tidak ada di situ. Tapi yang pasti saya mau memotivasi kita semua agar janganlah COVID atau pandemi saat ini menurunkan kreativitas kita dan terlebih lagi menghilangkan produktivitas kita. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya dan kita akan segera mendengarkan materi dari narasumber. Maka dengan itu saya buka webinar kita pada saat ini. Kiranya kita semua bisa mendengarkan, bisa mengikuti, dan ilmu yang kita dapatkan ini menjadi berkah untuk sesama. Selamat sore semuanya.
Ya, itulah kita telah disambut oleh Kak Devina selaku Ketua Perpani Kota Tomohon dan juga sebagai founder FAC. Dan saat ini kita akan menyaksikan bersama video dari Fan Archery Club. Ya, itulah video dari Fan Archery Club dan juga seperti yang sudah dikatakan tadi, materi kita di saat ini adalah perwasitan panahan archery judge basic skill yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Ilham Maulana Eskom. Dan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita di sore hari ini. Bapak Ilham Maulana Eskom lahir di Bekasi pada tanggal 13 Maret 1985 dan saat ini Bapak Ilham menjabat sebagai Kabid Litbang Pemprov Perpani Kepri, juga sebagai Ketua Pengawas Klub Batam Archery Center, juga sebagai Direktur dari Bos Archery, dan sebagai wasit tingkat nasional. Dan selain itu juga, Bapak Ilham sudah memiliki banyak pencapaian yang telah diraih, khususnya dalam bidang panahan. Ya, seperti memiliki sertifikat dari yang pertama pelatihan wasit panahan nasional dan mendapat ranking 6 nasional. Yang kedua, sertifikat pelatihan pelatih tingkat dasar oleh Pemprov Perpani DKI Jakarta, dan kemudian ada juga sertifikat International Compound Class Excella Malaysia. Di samping itu juga ada beberapa prestasi yang boleh dicapai oleh Bapak Ilham sendiri, yaitu sebagai juara 2 Compound Team Singapore National Games 2018, yang kedua top skor Compound Man Batam Archery League 2018, yang ketiga juara 1 Compound Man Singapore Open 2017, dan kemudian yang terakhir juara 1 Compound Man Forecourt Batam 2017. Ya, demikianlah perkenalan narasumber kita di sore hari ini, dan saat ini kita akan masuk ke dalam materi yang akan dibawakan langsung oleh narasumber kita. Kepada narasumber dipersilahkan. Oke, suara saya bisa terdengar ya? Iya, Coach. Ya. Ya, Coach. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema ya? Gema ya? Ya. Bentar ya. Kecilin lagi.
Oke, sudah oke sekarang? Clear, clear. Oke, sip. Baik, selamat sore semua. Jadi di sini kita ya sama-sama sharing aja. Karena saya tahu saya lihat daftar pesertanya juga orang-orang luar biasa saya lihat ya. Dari para pelatih, para wasit yang saya kenal juga, kemudian para ketua klub, semuanya saya hormati. Jadi kita sharing aja di sini, apa yang saya tahu saya coba share. Nanti teman-teman kalau melihat ada kesalahan apa yang saya sampaikan, silakan langsung dikoreksi. Kita sharing di sini ya. Baik, temanya di sini tentang perwasitan. Ya, jadi waktu itu panitia menginginkan saya membahas tentang aturan perlombaan. Kemudian saya mengajukan untuk membahas soal safety dulu. Ya, safety dulu. Kita sisipi safety di awal karena safety ini yang pertama dan utama. Ya, jadi kalau kita membahas soal aturan dalam panahan, selalu saja safety ada pada urutan pertama. Ya. Jadi saya harapkan safety ini bisa tersampaikan kepada seluruh teman-teman di seluruh daerah, agar nantinya latihan di sana lebih sesuai aturan safety-nya. Oke, mungkin bisa langsung ke slide berikutnya. Ya, sebagaimana sudah disampaikan tadi ya, no safety, no archery. Jadi kalau tidak ada safety-nya tidak terpenuhi, maka tidak ada panahan, tidak bisa latihan panahan. Itu harga mati. Ya. Jadi nanti diperhatikan betul-betul apa saja sih faktor safety dalam panahan ini. Oke, next. Baik, kalau kita bahas safety, itu melingkupi 3 poin ya, 3 cakupan. Yang pertama safety pribadi, kemudian yang kedua safety lingkungan, yang ketiga safety venue. Nah, detailnya seperti apa? Ayo kita simak berikutnya. Baik, untuk safety pribadi, itu yang pertama tentang equipment kita, ya, tentang alat yang kita pakai. Dari mulai busur, arrow, dia boleh lihat tidak? finger tap, trigger, arm guard, ya, chest guard, apa itu? Dan sling. Ya. Busurnya tentunya kalau dari sisi safety kita lihat apakah ada kerusakan. Ya, karena namanya busur itu harus rutin di maintenance, ya, harus rutin diperiksa. Barangkali ada stringnya sudah terkelupas yang hampir putus, itu harus diganti. Kemudian limbs-nya apakah ada retakan atau racernya seperti itu. Ya, jadi safety busur harus dijaga juga, harus diperhatikan. Arrow juga begitu. Ya, arrow juga ada safety-nya. Semisal arrow yang sudah mulai bengkok itu kurang safety karena dia larinya itu akan tidak stabil. Arrow yang bengkok ya. Kemudian arrow yang misalnya karbon atau fiber itu bisa dia ada rengatan atau pecah tengah-tengahnya gitu. Nah, ini banyak kasus juga ketika pemanah memakai arrow karbon atau fiber yang sudah ada rengatan di tengahnya, di shaft-nya itu ketika dirilis dia pecah dan pecahannya bisa menancap ke tangan kiri kita ya, ke boam kita. Itu safety-nya arrow. Jadi harus dicek juga sebelum latihan, dicek dulu kondisi arrow kita. Ya. Kemudian knock-nya juga, kalau knock-nya longgar itu bisa bahaya. Ya. Karena kalau kita pasang knock, dia tidak menggigit kuat di string, dia bisa saja terjatuh saat sebelum kita rilis. Jadi dia jatuh dulu, baru kita rilis. Jadinya apa? Maka akan dry fire. Ya. Karena arrow-nya tidak menempel pada string, dia terjatuh, dan kita rilis. Maka terjadi dry fire. Nah, kemudian finger tap. Finger tap juga sama ada safety-nya ya. Kulitnya apakah masih layak, dan sebagainya. Trigger juga untuk compound. Kemudian arm guard. Ya, arm guard ini kalau tidak dipakai bisa terjepret string ya.
bow arm kita, seperti pada gambar itu, string slap. Kemudian chest guard dan sling. Itu semua equipment untuk safety pribadi. Yang berikutnya pakaian. Nah, yang pertama adalah sepatu. Nah, ini penting. Karena masih banyak beredar foto-foto orang memanah tanpa sepatu, ya. Mungkin mereka latihan di rumah atau di pekarangan rumah sama teman-temannya, ya tidak pakai sepatu, jadi cuma pakai sendal atau sendal gunung, ya. Nah, ini kita perlu edukasi, ya. Jadi saya harapkan ke depan teman-teman mau latihan panahan dimanapun harus pakai sepatu. Karena ini olahraga, ya, olahraga harus pakai sepatu olahraga. Dari sisi safety-nya bagaimana kalau tanpa sepatu? Yang pertama tentu ketika tanahnya atau rumputnya ada atau semacam duri atau apa gitu, ya, itu bisa terkena ke kaki. Kemudian ketika aero terjatuh, kita memasang aero kemudian aero terjatuh. Nah, kebetulan poinnya mengenai kaki kita. Nah, itu kalau kita nggak pakai sepatu, itu bisa melukai. Nah, itu salah satu safety-nya. Jadi sepatu itu wajib, ya, sekali lagi sepatu itu wajib. Makanya ketika di pertandingan yang tanpa sepatu, walaupun dia bukan pemainnya seperti official, pelatih, ataupun sekedar penonton yang mau masuk ke dalam venue itu harus pakai sepatu. Seperti itu. Nah, kemudian pelindung kepala jika sangat panas. Nah, ini topi, ya. Kalau suasananya sangat panas, ini perlu pakai topi. Untuk menghindari apa? Menghindari dehidrasi. Ya, manah itu kadang kalau lagi seriusnya latihan manah atau lagi pertandingan gitu, ya, itu dia suka lupa minum. Sedangkan dia tidak pakai topi, jadi cairan tubuhnya habis menguap karena panas, nah akhirnya dehidrasi dan bisa menyebabkan pingsan ujung-ujungnya, ya. Dan kasusnya ada juga, dan tidak sedikit juga gitu. Dia pingsan karena dehidrasi. Oke, next. Nah, safety lingkungan. Yang pertama itu harus ada shooting signal, ya, atau fluid lah, mudahnya, ya. Nah, ini mungkin ada yang belum tahu. Jadi aba-aba fluid 2 kali itu tanda untuk masuk shooting line, ya. Kemudian aba-aba fluid 1 kali itu untuk shooting. Nah, aba-aba fluid 3 kali itu stop shooting dan cabut arrow. Nah, ini harus dipahamkan oleh semua anggota klub kita dan harus disiplin, ya. Nggak boleh satu lagi nge-shoot, satu lagi cabut arrow. Itu sangat tidak ditoleransi karena sangat fatal akibatnya, ya. Jadi shoot-nya bareng, cabut arrow bareng, kayak gitu, ya. Kemudian yang kedua high draw atau wide draw. Ya, high draw itu adalah dia ketika setup, dia posisi busurnya mengarah ke atas seperti yang ada gambar, ya. Dia mengarah ke atas, posisi arrow-nya dia ke atas. Nah, dia bahaya kenapa? Karena kalau posisi seperti itu dia terlepas, ini khususnya compound, ya, terlepas, maka dia pasti arrow-nya akan melambung tinggi dan bisa saja melewati batas venue. Ya, dia bisa khawatir ke jalan raya atau kemana gitu jatuhnya nanti. Nah, ini bahayanya high draw. Yang kedua wide draw. Wide draw dia melebar, ya, seperti gambar di sebelahnya itu, dia melebar ke kiri ketika drawingnya itu. Nah, ini sama, kalau kelepas dia akan liar larinya, nggak tahu kemana gitu. Nah, kemudian yang ketiga, drawing selain di shooting line. Nah, ini referensinya bisa dilihat nanti, ya, di WA book nomor 3, chapter 12, poin 10. Nah, drawing selain di shooting line itu adalah, walaupun ini tarik kering, ya, tarik tanpa arrow. Kadang orang kalau pemanasan kan suka tarik kering, ya, tarik kering. Nah, ini tidak boleh dilakukan selain di shooting line. Nah, ini peraturannya, ya. Jadi kalau ada teman-teman mau pemanasan tarik kering, masuk ke shooting line dulu.
khususnya di kompetisi ya. Nah, ini bahayanya ketika dia drawing di selain shooting line dan terjadi hal-hal misalnya kelepas, dry fire, itu bahaya untuk lingkungannya. Seperti itu ya. Yang keempat, mengeluarkan arrow dari quiver sebelum masuk shooting line. Nah, ini juga bahaya. Jadi sebelum masuk shooting line itu arrow tidak boleh nampak poinnya. Ujung yang tajam itu nggak boleh nampak. Ya, apalagi sampai dimain-mainin. Nah, ini kadang banyak yang anak-anak. Ya, anak-anak harus kita edukasi. Kadang arrow dijadiin pedang-pedangan sama mereka. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Ya, arrow tidak boleh keluar selain di shooting line. Itu poinnya tidak boleh tampak. Nah, kemudian mobilisasi alat tanpa memperhatikan sekitar. Nah, ini nomor 5 ya. Mobilisasi alat tanpa memperhatikan sekitar. Ini ketika kita membawa busur. Ya, baik membawa busur setelah selesai shoot, kita bawa busur ke belakang ke equipment line, atau dari equipment line kita membawa ke tempat tenda penonton dan sebagainya. Jadi ketika kita bawa busur kita, itu harus memperhatikan sekitar. Bawanya jangan istilahnya apa ya, tantang petenteng gitu. Misalnya dipanggul di pundak seperti ini ya. Apalagi ya aksesori banyak seperti compound, recoil, stabilizernya bisa kemana-mana nanti. Bisa mentok orang kanan kiri gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan juga. Nah, keenam itu berebut mencabut arrow. Nah, ini juga sering terjadi pada anak-anak. Ya, ini harus kita edukasi. Jadi mencabut arrow harus bergantian, maksimal 2 orang di bantalan. Ya, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Yang lainnya menunggu yang lebih aman di belakangnya, di belakang kedua orang itu, atau di depan target, cuman kasih jarak. Ya. Kasih jarak sekitar 3 meter ke belakangnya. Agar tidak terjadi accident ketika arrow dicabut, knocknya bisa mencolok mata temannya. Seperti itu. Oke, yang berikutnya next. Nah, ini safety venue. Nah, yang pertama shooting line. Nah, shooting line ini harus satu ya. Dalam satu venue harus satu. Tidak boleh berlebih, tidak boleh zigzag, harus lurus. Ya, jadi shooting line harus lurus dan cuma satu. Semuanya pakai shooting line sama. Jadi ada beberapa tempat panahan yang saya pernah lihat sendiri, itu shooting line-nya ada beberapa. Jadi target mereka pada posisi yang sama semua. Ya. Satu garis targetnya. Yang zigzag malah shooting line-nya. Nah, ini nggak benar. Ya, bahaya, sangat bahaya. Jadi shooting line-nya di depan, ada yang shoot di belakang gitu ya. Karena jarak tembak mereka beda-beda. Nah, jadi yang bergerak adalah targetnya, bukan shooting line-nya. Shooting line harus sama semua. Kalau jarak tembaknya beda, berarti targetnya yang dimajukan atau dimundurkan. Yang kedua, clear area di belakang target. Ya, minimal 50 meter area kosong. Atau dinding dengan tinggi minimal 2 meter. Ini di atas di belakang target ya. Kemudian yang ketiga, pasak target set. Nah, ini target harus kita pasak. Karena kalau tidak, ketika ada angin kencang datang, itu bisa roboh target. Kalau kita nggak pasak. Dan sakitnya lagi robohnya ketika ada arrow di bantalannya. Nah, arrow hancur semua itu. Nah, jadi pasak nih yang suka terlupa juga. Ketika kita inspect untuk safety di venue, pasak ini suka terlewat. Ya. Jadi harus ada pasaknya. Kemudian tali atau webbing ketat ke dasar. Ya, ke dasar tanah ya. Jadi jangan ada yang longgar atau mengambang gitu. Karena kalau ngambang atau longgar itu riskan tersandung. Archer sering tersandung webbing. Kemudian yang kelima, area penonton juga harus perhatikan. Harus safety di kanan kirinya atau di belakangnya. Nah, yang keenam, DOS pemegang kunci safety pertandingan. Ya. Jadi DOS pemegang kunci. DOS itu mungkin ada yang belum tahu. DOS itu adalah Director of Shooting ya di sebuah pertandingan. Jadi dialah yang memimpin jalannya pertandingan. Dia yang mengontrol waktunya. Kalau dia bilang shoot, shoot semua. Kalau dia bilang stop shooting semua. Jadi dia yang pegang bell-nya.
pegang fluidnya. Oke, yang berikutnya. Oke, ini tadi tentang safety sampai di sana saja. Nanti pertanyaannya digabung di akhir ya, panitia. Jadi kita lanjut ke sekarang manajemen perlombaan ya. Oke, ceritanya kita sekarang mau bikin sebuah event nih, event perlombaan. Ya. Nah inilah bagannya, bagan yang istilahnya kepanitiaan dan bagan wasit. Nah yang paling atas itu adalah OC, Organizing Committee, atau bahasa kitanya ketua panitia. Oke, panitia. Kemudian di bawahnya itu baru tim wasit. Jadi OC itu nanti punya tim sendiri, tim panitia sendiri ya. Baik tim publikasi, tim pendaftaran itu masuk ke bawah OC juga, tapi terpisah dari tim wasit. Nah, yang di sini adalah bagian tim wasit. Nah, yang di bawah OC langsung adalah Technical Delegate, atau disingkat TD. Hanyalah yang memegang semua tim wasit di bawahnya. Kita lihat ada apa saja. Yang pertama, Chairperson of Judge atau COJ. Kemudian Director of Shooting atau DOS. Kemudian Jury of Appeal. Kemudian ada Competition Manager, the Venue Manager. Bawahnya lagi ada Field Crew, ya, Score, ada Runner, dan petugas UPP. Oke, nah COJ ini membawahi juga dia ada judges ya, judges sama result team. Judges itu line judge ya, wasit yang bertugas di lapangan. Jadi yang mengontrol setiap archer. Jadi biasanya satu wasit akan memegang maksimal 8 bantalan. Ya. Judges inilah yang akan memutuskan ketika perkenaan arrow tipis-tipis, apakah kena 9 atau 10. Nah, line judge ini yang dipanggil. Jadi dia yang bertugas di lapangan. Kalau COJ, nah dia yang membawahi line judges. Jadi dia yang mengkoordinasi line judge. Kalau result team, ini adalah tim olah data ya, yang menginput skor ke dalam sistem dan meng-cross check dan validasi semua skor sheet yang masuk. Oke, inilah bagan perwasitan pada sebuah pertandingan ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya ambil dari SK PB Perpani. Nah, dan saya rasa perlu perlu disosialisasikan ke teman-teman semua. Jadi PB Perpani sudah membuat sebuah pedoman standar ya untuk perwasitan ya. Di sini kita lihat pedoman standar technical official organisasi perlombaan panahan. Jadi TD ada 1 orang, jury of appeal ada 1, 3 atau 5, jadi harus ganjil ya. Jury of appeal ini adalah yang berhak memutuskan ketika ada komplain dari peserta ya. Jadi harus ganjil, ketika ada voting maka suaranya bisa ganjil. Kemudian DOS 1 orang, asisten DOS 1 orang, kemudian COJ 1 orang, dan seterusnya ya. Bisa lihat. Tim statistik ini adalah result team. Tim statistik adalah result team. Oke, yang berikutnya. Next. Ya, ini pedoman untuk penunjukan technical delegate. Ya, bisa dilihat. Yang pertama, minimal sertifikat nasional. Kemudian judge senior, memahami rules, memahami organisasi perlombaan, dan sebagainya. Yang berikutnya. Nanti ini, atau sudah di-share ya sama peserta ya itunya, slide-nya. Belum, Coach. Belum ya? Nah, nanti bisa di-share nanti ya.
untuk jadi pegangan ya, untuk ketika mau mengadakan perlombaan bisa dilihat lagi. Ya, yang berikutnya. Nah, ini kriteria penunjukan untuk juri of appeal, kemudian untuk COJ, dan DOS. Nah, ini kriteria untuk istilahnya apa ya, yang idealnya ya. Tapi kita lihat skala pertandingannya nanti ketika di lapangan. Misal kita mau bikin kompetisi internal klub, ya tentu nggak harus seperti ini kriterianya. Harus judge nasional sebagainya nggak. Ya. Atau kompetisi tingkat kota, ya. Nanti ada itunya, persentasenya dari PB Perpani. Oke, yang berikutnya, next. Nah, ini dia. Ini pedoman penugasan judge dari PB Perpani. Untuk kejuaraan nasional, itu butuh 70% national judge, 30% judge daerah. Untuk kejuaraan daerah, atau yang diadakan oleh Pemprov, itu 40% national judge, yang gabung dengan judge daerah penyelenggara. Ya. Kemudian 60% judge kota, state judge tingkat kota. Kemudian ada lagi kejuaraan kota atau kabupaten, itu 20% national judge, dan sebagainya, sampai kejuaraan skala open ya, open turnamen. Nah, tentu sekali lagi ini adalah sebuah pedoman. Adapun pada praktek di lapangan kita lihat juga SDM yang kita punya. Ya. Misal di daerah kita belum ada national judge sampai 70%, yang nggak mungkin juga kita paksakan gitu ya. Apalagi terbatas budget, karena untuk mengundang judge nasional dari pusat pun kita butuh budget. Jadi dilihat kondisi masing-masing aja di lapangan. Tapi inilah pedoman dari PB Perpani yang perlu saya sosialisasi ke teman-teman semua. Oke, yang berikutnya. Nah, ini pedoman permintaan tim teknis kepada PB Perpani untuk penyelenggaraan event. Jadi pertama menyampaikan surat permohonan menunjukkan official teknis kepada PB Perpani atau Pemprov atau Pemkot sesuai level kejuaraannya. Kemudian surat disposisikan kepada bidang perwasitan. Bidang perwasitan akan menunjuk tim teknis sesuai permohonan atau mengoreksi atas nama atau nama-nama official teknis yang diusulkan. Nah, jadi ini di bawah, misalnya tingkat kota, maka dia perlu mengirim surat atau minta rekom ke Pengcap, tembusan ke Pemprov. Untuk tingkat daerah, maka minta rekom ke Pemprov, tembusan ke PB. Untuk nasional, minta rekomnya ke Pemprov tuan rumah dan ke PB. Oke, next. Nah, kemudian juga untuk mengajukan rekom itu harus sudah ada technical handbook, ya, harus sudah memiliki THB. Kemudian sudah ada penunjukan TD dan perangkat pertandingan sesuai dengan pedoman permintaan tim teknis. Kemudian sudah ada lokasi kejuaraan dan sudah ada izin keramaian. Oke, next. Nah, ini pedoman untuk susunan tim panitia ya, panitia kegiatan. Jadi bukan tim wasit yang beda, jadi bisa tim wasit yang tadi ada bagannya. Nah, ini untuk panitia perlombaan. Yang pertama ketua panitia atau OC yang tadi ya, ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, competition manager, venue manager, yang peralatan dan perlengkapan perlombaan atau biasa disebut juga sarpras ya, sarana prasarana. Kemudian transportasi, akomodasi, konsumsi, humas, UPP, dan kesehatan. Nah, ini pedomannya, pedoman idealnya. Adapun nanti kita di lapangan disesuaikan kebutuhan dan skala perlombaan kita masing-masing. Next. Baik, tadi kita sudah selesai materi untuk
manajemen perlombaan ya. Sekarang kita masuk ke peraturan perlombaan. Oke, sebelum kita lebih jauh, ini saya mau mengenalkan tentang World Archery Book. Jadi inilah yang akan menjadi pedoman kita sebagai seorang wasit. Pedoman utama kita tentang rule, tentang aturan dalam panahan. Ya. Karena perpani kita itu under World Archery. Karena itu rule-nya kita mengikut ke World Archery. Sebetulnya selain World Archery ada lagi. Jadi organisasi internasional juga. Ada beberapa ya. Tapi yang kita ikuti dan yang sekarang paling apa istilahnya paling top ya, dipakai di semua negara itu World Archery atau ya dulu namanya FITA ya, mungkin kalian tahu juga FITA dari Prancis ya, Federation International apalah panjangannya bahasa Prancis. Nah kemudian berubah nama menjadi World Archery atau WA. Nah mereka menyusun buku aturan sebanyak 6 buah. Yang pertama Constitution and Procedures, yang kedua events, yang ketiga target archery, yang keempat field dan 3D archery, yang kelima miscellaneous archery rounds, yang keenam anti-doping rules. Nah ini semua bisa diakses secara online di worldarchery.sport/rulebook. Ya. Nah yang paling sering kita pakai adalah buku 2 dan 3. Ya. Buku 2 itu menjelaskan tentang aturan-aturan dalam sebuah pertandingan, events. Yang ketiga, lebih mendalam lagi tentang aturan untuk target archery round. Ya. Karena di Indonesia, yang paling banyak saat ini adalah target archery ya. Ada pun yang lain seperti field, 3D, dan sebagainya itu masih jarang. Dan field archery yang saya tahu baru ada di Batam ya. Yang pertama ketika itu di tahun 2019 itu field archery pertama, dan insya Allah Juni nanti ada lagi yang kedua, Piala Menpora itu field archery. Nah jadi yang paling banyak adalah buku 2 dan buku 3 yang paling sering dipakai. Oke, kita mulai masuk ya ke dasar-dasar aturan perlombaan. Next. Oke, kalau disiplinnya kita bisa lihat ada beberapa disiplin yang disahkan oleh World Archery. Yang pertama outdoor archery, kemudian indoor archery. Nah, outdoor dan indoor ini dia merupakan target archery. Ya, target archery. Yang lainnya ada field, ada para, run, cloud, flight, ski, 3D. Ya, sangat banyak. Nah, saya rasa banyak nama yang masih asing di Indonesia ya. Nah, kita pelan-pelan insya Allah nanti akan mengenalkan semua disiplin-disiplin ini. Jadi field sekarang mulai dikenal juga. Nanti mungkin ada run, ada cloud, flight, dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini classes atau kelas-kelas yang ada di World Archery. Ada di buku 2 ya. Oke. Yang pertama cadet women dan men ya. Cadet itu adalah atlet dengan usia maksimal 17 tahun. Sebutnya cadet. Kemudian junior. Junior itu maksimal usia 20 tahun. Ya. Kemudian ada lagi open. Kalau open dia tidak ada batas. Tidak batas usia. Kemudian master. Master minimal 50 tahun. Nah, ini aturan World Archery ya. Kalau di Indonesia, kalau ada divisi kelas master biasanya masih beragam. Jadi lokal rule ya. Jadi panitia yang memutuskan, ada yang minimal 40 tahun, ada yang minimal 30 tahun gitu ya. Nah, jadi kalau kita merujuk ke betul-betul yang rule World Archery itu minimal 50 tahun. Oke, next.
Nah, ini usia yang dari PB Perpani. Yang pertama 25 tahun itu adalah usia maksimal untuk divisi nasional atau standar BUP. Ya. Kemudian ada 13 tahun itu usia pembibitan divisi nasional, recurve, dan compound. Ada lagi 9 tahun untuk usia pembibitan divisi recurve. Untuk jarak tembaknya kita lihat ya. Next. Nah, ini divisi dalam kejurnas. Yang pertama recurve, compound, nasional, perpanibo, dan berbo. Perpanibo ini Jembaringan ya, Jembaringan. Dia pusatnya di Jogja. Jadi kenapa Jembaringan dimasukkan kembali ke dalam divisi Perpani? Karena historinya Perpani ini dimulai dari Jembaringan. Jadi komunitas Jembaringan di Jogja membentuk organisasi yang legal under pemerintah, namanya Perpani. Nah, jadi Jembaringan ini adalah cikal bakal, ya, cikal bakal adanya Perpani ketika itu. Namun apakah sudah ada di Kejurnas? Saya rasa baru exhibition ya ketika itu. Berbo juga belum ada di Kejurnas. Insya Allah Kejurnas Berbo pertama ada di Batam juga, insya Allah. Mohon doanya masih digodok di PB Perpani. Tapi kita sudah ngirim surat untuk mengadakan Kejurnas Berbo pertama di Indonesia, ada di Batam, insya Allah. Oke, next. Nah, ini jarak dan target phase untuk outdoor. Ya. Kita lihat recurve. Untuk yang open atau umum, jaraknya 70 meter. Kemudian 60 meter untuk cadet dan master. TF-nya pakai 122 cm. Dan jumlah arrow-nya 2 kali 36. Ya, 2 sesi kali 360 arrow. Nah, kita lihat di sini cadet itu 60 meter. Ya. Mungkin di kita masih belum familiar dengan jarak 60 meter ini. Karena yang saya tahu di Popnas pun masih memakai 70 meter. Untuk remaja tetap 70 meter. Ya, kalau kita mengacu ke WA, untuk cadet itu 60 meter. Kemudian jarak junior 13 tahun. Nah, ini dari PB Perpani. Untuk jaraknya 30 meter, TF-nya 80 cm. Kemudian sesi samanya 2 kali 30 arrow. Dan junior 9 tahun, jaraknya 20 meter. Ya. TF-nya sama 80 dan 2 kali 36 arrow. Ya. PB sudah mulai bikin pembibitan untuk recurve, ya. Mungkin strategi mereka untuk memperbanyak atlet recurve agar bisa berlaga di Olimpik nantinya. Oke, next. Ini untuk compound. Compound open itu jarak 50 meter. TF-nya 80 cm kali 6 ring. Bukan 80 cm, 6 ring ya, seperti pada gambar. Dan arrow-nya jumlahnya 36 arrow kali 2 sesi. Nah, yang junior 13 tahun dari PB Perpani juga, jaraknya 30 meter, TF-nya sama, seperti di samping itu ya. Jumlah arrow juga sama. Nah, ini juga strategi PB untuk mulai pembibitan divisi compound. Oke, next. Nah, ini jarak yang berikutnya adalah untuk divisi nasional. Divisi nasional itu maksimal 25 tahun ya. 25 tahun. Kemudian jarak kualifikasinya ada 3, 30, 40, dan 50 meter. Jarak eliminasinya 1, yaitu 40 meter.
TF-nya 80 cm 6 ring seperti pada gambar. Dan jumlah arrow 36 arrow per jarak. Jadi 30 meter 36 arrow, 40 meter 36, dan 50 meter 36. Nah, kemudian jarak pembibitannya junior 13 tahun, itu jarak 20 meter. TF-nya sama, dan jumlah arrow-nya 36 arrow kali 2 sesi. Oke, sebelumnya mungkin ada yang belum tahu kenapa disebut namanya TF 80 cm 6 ring. Ya, padahal kalau kita ukur ini dari ujung ke ujung ya, yang TF di gambar ini ya, kita ukur dari ujung ke ujung itu lebarnya 60 cm aja diameternya. Nah, kenapa disebut 80 cm? Nah, mungkin ada yang belum tahu, saya jelaskan di sini. Itu karena kalau kita bikin full sampai 10 ring, ya, 10 sampai 1, jadi nilai keluarnya 1, itu diameternya 80 cm. Ya, jadi sebutan TF 80 cm itu adalah ketika TF itu full ring, 10 ring. Ya. TF 80 cm, 6 ring. Artinya yang dipakai hanya 6 ring, poin 5 sampai 10. Kalau disebut TF 80 cm aja berarti dia full ring. Ring 1 sampai ring 10. Gitu. Ini harus dibiasakan penyebutannya. Karena ada yang belum biasa. Ya, karena dia melihat diameter TF ini hanya 60 cm, dia sebutnya TF 60. Ini salah ya. Biar nggak rancu nanti disamakan, harus disamakan penyebutannya. Ini TF 80 cm 6 ring, bukan TF 60 cm. Oke, next. Nah, berikutnya barebow ya. Barebow itu jaraknya 50 meter. TF 122 seperti TF recurve ya. Dan jumlah arrow-nya 36 kali 2. Nah, barebow ini disahkan di PB Perpani pun belum lama. Itu baru tahun 2019 ya. Oleh PB Perpani ketika itu. Jadi sudah mulai masuk divisi yang sah dalam Perpani. Tinggal kita menunggu nanti main di kejurnasnya. Oke, next. Oke, sekarang indoor ya. Ini untuk semua divisi. Semua divisi ya. Jarak 18 meter, itu pakai TF 40 cm. Kemudian untuk jarak 25 meter, pakai TF 60 cm. Kemudian jumlah arrow-nya 30 arrow kali 2 sesi. Nah, pada babak kualifikasi, peserta boleh milih nih antara 2 jenis TF. Yang pertama single phase, 10 ring, atau triple phase, masing-masing 5 ring. Ya, seperti pada gambar. Kalau yang single phase 10 ring itu yang kanan bawah itu ya. Nah, sampai 1 yang, nah itu 1 aja. Atau pilih yang triple phase, yang vertikal atau triangular. Itu boleh milih pesertanya. Pakai yang mana? Nah, adapun pada babak eliminasi, semua peserta harus pakai triple phase. Ya. Nah, adapun yang boleh milih itu tidak berlaku pada World Archery Indoor Championships. Kalau di World Archery Indoor Championships itu harus pakai vertikal semua. Vertical target phase. Nah, ada pertanyaan. Kapan kita pakai vertikal, kapan pakai triangular? Jadi, kan ada 2 jenis nih. Ada yang vertikal, 3 ke bawah. Ada yang triangular, yang segitiga. Ya. Nah, jadi itu tidak ada ketentuan sebetulnya. Jadi terserah panitia mau pakai yang mana. Disesuaikan dengan
Mungkin disesuaikan dengan bantalannya dan sebagainya. Oke, next. Oke, untuk indoor, ditekankan lagi bahwa tidak ada X-ring dengan ketentuan diameter 10 10 ringnya sebagai berikut. Untuk recurve, nasional dan barebow itu 4 cm diameter 10 ringnya atau outer 10 ring. Bisa dilihat gambarnya ya, yang TF recurve itu yang lingkar tengahnya lebih besar. Kalau compound hanya 2 cm. Ini lebih kecil. Nah, ini poinnya 10 ya. Tidak ada X. Jadi di indoor nggak ada X. Nanti kalau teman-teman ada kompetisi indoor, ya kena tengah-tengahnya, jangan tulis X. 10. Karena indoor nggak ada X. Nah, kemudian TF boleh dicetak dengan kombinasi kedua ring tersebut. Jadi seperti yang biasa ya, yang ada X-nya. Itu boleh. Tapi yang jelas harus dijelaskan kepada pesertanya. Ya mereka nggak salah nyulis skor. Kalau kena tengah, misalnya divisinya recurve, kena tengah ataupun kena yang outer 10 ringnya tetap ditulisnya 10. Kalau compound, kena yang outer ring, tulisnya berapa? 9. Kalau kena inner ring, baru tulis 10. Nah, itu kalau mau pakai TF yang kombinasi. Harus dijelaskan. Oke, next. Baik, ini ronde pertandingan. Yang pertama ada qualification round, yaitu babak kualifikasi atau scoring untuk menentukan peserta yang berhak masuk ke babak aduan atau match round. Jadi babak aduan istilahnya di WA adalah match round. Pada outdoor, persesinya 6 arrow kali 6 rambahan atau 3 arrow kali 12 rambahan. Untuk indoor, persesinya 3 arrow kali 10 rambahan. Untuk babak kualifikasi ya. Kalau mau ngikut WA rule, nanti pakai 2 sesi. Kalau pertandingan lokal, ya itu tergantung penentiannya. Oke, next. Yang sebelumnya nggak ada ya? Nah, ini dia. Oke, berikutnya match round atau babak aduan 1 lawan 1 dengan sistem gugur. Babak aduan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama elimination round, yaitu babak aduan dengan opsi jumlah peserta untuk outdoor individu mulai dari 104 besar, 64 besar, 32 besar atau 16 besar. Outdoor team 24 atau 16 besar. Indoor individu 32 besar atau 16 besar. Indoor team 16 besar. Nah, tapi ini WA rule ya, masuk yang idealnya. Untuk sekali lagi untuk kompetisi yang lokal kita itu bisa disesuaikan. Sesuaikan dengan waktu, tempat dan sebagainya. Misalnya mau diambil besar, mau diambil babak aduan apa besar aja, nggak masalah. Jelas nanti kan disebutkan di THB kita mengacu ke World Archery Rule dan Competition Rule seperti itu. Jadi kompetisi ini punya rule sendiri dengan misalnya mengambil babak aduan 8 besar atau bahkan bisa aja langsung semifinal, langsung 4 besar diambil. Itu sesuaikan dengan kondisi. Kemudian ada final round, ini mulai babak seperempat final atau quarter final. Itu untuk individu mulai dari 8 orang, maka sudah disebut dengan final round, quarter final, seperempat final. Untuk tim, mulai dari 4 tim,
maka disebut final round, mulai dari semifinal. Oke, next. Nah, ini bagian dari World Archery untuk 104 besar, kemudian 60 besar. Kalau teman-teman yang sudah biasa dengan sistem IANSEO, itu sudah otomatis ya. Jadi kita nggak perlu nyusun lagi archer ini di mana, archer ini di mana gitu. Jadi ketika babak kualifikasi sudah selesai, skor sudah masuk semua, nanti baganya akan tersusun otomatis. Nah, bagi yang masih manual bisa mengikuti bagan ini, bisa dilihat ya. Jadi posisi pertama di mana, yang ranking kedua di mana, posisinya ranking berikutnya, dan seterusnya gitu. Oke, next. Nah, ini 30 besar dan 16 besar. Oke, yang berikutnya. Ini untuk tim ya. Tim 24 besar. Oke, next. Oke, untuk match round atau babak aduan. Untuk individu, itu 3 arrow kali 5N atau 5 seri. Ya. Untuk tim, 6 arrow kali 4N. Mixed team, 4 arrow kali 4N. Waktunya 2 menit per N atau per seri. Ya. Nah, untuk recurve, barebow dan nasional itu pakai set system. Adapun compound pakai cumulative score. Nah, bedanya kalau set system itu dia pakai sistem poin. Yang menang dapat 2, kalau seri dapat 1-1, yang kalah dapat 0. Jadi yang dapat 6, yang dapat poin 6 duluan dia menang. Nah, jadi nggak harus full sampai 5 seri. Misalnya kalau recurve, barebow dan nasional ini. Kalau misalnya pemanah A sudah 3 seri udah menang terus, 2-2 udah dapat 6 poin. Udah menang dia. Jadi nggak harus sampai 5 seri. Nah, beda dengan compound atau cumulative score dia pakainya. Jadi harus full sampai 5 seri. Setelah selesai 5 seri baru total skornya dilihat. Mana yang lebih besar. Seperti itu. Oke, next. Oke, match round. Difference from qualification. Jadi bedanya apa sih? Perbedaan yang mendasar antara babak aduan dengan babak kualifikasi dari sisi rule ya, dari sisi perwasitan. Yang pertama, no extra time for equipment failure or unexpected medical problems. Nah, jadi tidak ada extra time pada babak aduan. Prinsipnya no delay babak aduan itu. Nah, nanti misal teman-teman jadi wasit untuk babak aduan, lagi mana ada pemanah yang angkat tangan, judge, alatku rusak nih, apa namanya, limsnya pecah gitu loh. Nah, itu kalau kasarnya ya cerita kamu gitu. Karena babak kedua nggak ada cerita, dan mau alat rusak, kalau nggak bisa lanjut shoot ya gugur gitu. Ya. Atau dia pingsan misalnya, dehidrasi, ya gugur. Nggak ada dia nanti nembak lagi ya setelah ini, setelah bangun dingin, nggak ada. Dia no extra time. Mau alat rusak, mau pingsan, mau apa, tetap lanjut. Pokoknya nggak bisa lanjut shoot ya gugur. Gitu. Itu babak kedua. Bahkan kalau cuaca hujan misalnya, tetap lanjut babak aduan. Makanya mungkin teman-teman sering lihat juga pertandingan-pertandingan yang nasional ya, baik PON atau Prapon, itu mereka aduan sambil hujan lebat, hajar terus. Kecuali memang kondisinya nggak bisa, misalnya hujan badai, itu kan nggak bisa. Jagrak pun akan terbang kalau badai.
Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, in match play, arrows rebounding, passing through the bat, or hanging from it will not stop the competition. Nah, jadi kalau ada arrow rebounding ya, arrow mantul, atau passing through, tembus, ya, tembus bantalan, atau hanging, menggantung arrow-nya, itu tidak akan memberhentikan kompetisi. Tetap shoot. Beda dengan babak kualifikasi. Kalau mantul ada aturannya lagi. Ya, yang arrow-nya mantul suruh stop shoot. Yang arrow-nya tembus atau gantung itu suruh stop shoot. Nanti dicatat arrow-nya kan. Udah nembak berapa, sisa berapa gitu. Kalau aduan nggak ada. Tetap shoot. Oke, yang berikutnya. At the end of the match, athletes or their agents must sign the scorecard. By doing so, they indicate that they agree on the sum total, the number of X and tens, and who is the winner. Nah ini. Pada babak aduan, itu peserta harus tanda tangan. Sama sebetulnya pada ini ya, pada kualifikasi, peserta harus tanda tangan di scorecard. Nah, dengan dia tanda tangan, maka itu menunjukkan dia setuju. Setuju akan apa? Setuju akan jumlah skornya, total skornya, dia setuju. Kemudian jumlah X-nya, dan jumlah 10-nya. Nah, itu untuk babak kualifikasi. Kalau babak aduan, tambahan lagi. Setuju dengan siapa pemenangnya. Nah, gitu ya. Jadi dengan dia sign scorecard-nya itu, dia setuju yang pemenangnya yang sudah tertera di scorecard itu. Nah, ini saya bahas sedikit tentang rule menulis scoring ya. Jadi pemenang itu harus menulis sampai ke totalnya. Jadi bukan cuma skor. Biasanya yang mereka belum tahu, dia nulis skornya aja, perkenalan aja. Totalnya mereka nggak hitung. Langsung dikasih ke wasit. Nah, by rule, secara rule, ketika skor itu masuk ke wasit, sudah masuk ke skor manager, result team, tanpa total, itu result team berhak menolkan skor dia. Jadi 0 sama sekali skornya. Itu berhak. Makanya pentingnya total. Itu tertulis di WA rulebook ya. Nah, makanya penting menulis total. Wasit yang sudah paham ketika Archer menyerahkan skor tanpa total, dibalikin lagi. Mas, skornya total dulu gitu. Ya. Harus ada total. Oke, kemudian yang berikutnya using flip score. Nah, jadi di aturan terbaru, flip score itu hanya dipakai di babak aduan. Adapun babak kualifikasi tidak pakai flip score lagi. Oke, next. Oke. Habis ya? Iya, Pak. Ya, oke. Saya rasa itu bisa dibuka mungkin ya jawabnya. Iya, itulah materi yang telah dibawakan oleh Bapak Ilham. Luar biasa sekali, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kita membuka satu sesi dan diberikan kesempatan bagi 3 orang penanya. Dan untuk yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand, kemudian bisa di-unmute dan mengajukan pertanyaan, bisa juga melalui kolom chat. Dipersilakan bagi 3 penanya pertama. Coach Ilham nanya, boleh? Nanya.
dari ISMU, Tangsel. Saya nasihat dulu. Halo. Halo, boleh tanya kan? Ya Pak, Ya, boleh mulai. Pak, pertanyaan pertama mengenai Joa. Apakah Joa itu judge of apa tadi? Judge yang berhak memutuskan ketika ada komplain. Apakah dari kumpulan judge yang ada pada event tersebut, apakah harus ada tim sendiri? Terima kasih. Iya, itulah penanya pertama. Dan bolehkah langsung dijawab atau kita menunggu pertanyaan berikutnya? langsung digajar dong. Oh, Moderator mohon izin bertanya. iya, silahkan bagi. Coach Ilham, ISMU dari Tangerang Selatan. Tadi sudah disampaikan komposisi penugasan judge ya. Tadinya mau tanya jika kurang dari komposisi tersebut, apakah dianulir? Tapi rupanya sudah dijawab di pernyataan selanjutnya bisa disesuaikan ya. Nah, cuma ketika disesuaikan dengan kondisi daerahnya gitu ya, terkait dengan jumlah judge ini, apakah harus ada formal letter dari Perpani di level di atasnya? Maksudnya di level di atas turnamen tersebut? Atau surat rekomendasi Perpani itu sudah termasuk izin, sudah termasuk apa artinya disahkan komposisi judge tersebut? Ya, apakah pertanyaan sudah jelas, Bapak Ilham? Oke, kita lanjut pada penanya ketiga. Di sini ada dari fitur chatting dari Bapak Freddy. Apakah pernah kejadian seorang archer didiskualifikasi dan apakah penyebabnya bila itu pernah terjadi? Dan dipersilahkan dulu bagi Bapak Ilham untuk menjawab pertanyaan dari ketiga penanya pertama. Baik. Tadi yang pertama tentang jury of appeal ya. Jadi jury of appeal memang ini tim sendiri, Pak. Dia harus ditunjuk khusus sebagai jury of appeal. Biasanya mereka yang paling senior, ya, yang paling menguasai rule. Jadi apapun kasusnya bisa mereka pecahkan berdasarkan rule yang ada. Jadi 3 orang ini memang tim khusus ya sebagai jury of appeal. Jadi bukan gabungan misal dari TD-nya, COJ-nya enggak, ya tim khusus. Seperti itu. Yang berikutnya ya. Coba. Komposisi judge tidak sesuai. Apakah perlu formal letter? Tidak harus, Pak. Tidak harus. Jadi saat kita minta rekom ke Perpani setempat, itu sebetulnya kita sudah secara nggak langsung kita sudah minta izin. Ini loh tim wasit kita gitu. Yang kita butuhkan yang ini aja tim wasitnya. Nanti mereka dari Perpani setempat akan merekomendasikan tim wasitnya sesuai keperluan kita seperti itu. Nah, jadi tidak perlu ada lagi surat ya resmi untuk izin tidak sesuai panduan enggak. Jadi sekali lagi panduan dari Perpani itu hanya sebatas idealnya ya, panduan ideal seperti ini. Itu ya. Yang berikutnya diskualifikasi ya.
pernah Pak, pernah kejadian itu ketika ada yang melanggar safety, ya safety hydro ya hydro, jadi dia sudah diingatkan, kemudian ofisialnya juga sudah diingatkan, sudah dipanggil ke tim judge, tapi masih diulang lagi gitu ya, tidak bisa karena yang namanya teknik sudah menjadi gerak refleks itu susah diubahnya. Nah, tapi emang itu hydronya yang cukup fatal dan bahaya gitu. Akhirnya dengan terpaksa di dis ya gitu. Jadi sebab diskualifikasi itu memang sebab yang ada kesalahan yang cukup fatal lah. Ini itu ya jawabannya. Yang berikutnya mungkin pertanyaan, silakan. Iya. Apakah jawaban sudah jelas? Saat ini kita masuk pada pertanyaan berikutnya dari fitur chat. Di sini ada Bapak Ardi Kusuma. Izin bertanya, peralatan dan perlengkapan apa yang dibutuhkan untuk membuat garis lapangan? Kemudian ada lagi dari DPRD Belitung Timur. Kalau mau pencatatan skor, namun kelupaan total skor, apakah boleh dihitung kembali total skornya? Ada juga dari Susana, Yogyakarta. Apakah diperbolehkan archer meminta second opinion dari judge yang berbeda saat penentuan perkenaan arrow? Untuk 3 pertanyaan itu apakah sudah jelas? Pak Ilham? Ya, bisa dijawab dulu. Baik, yang pertama perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat garis lapangan. Oke. Jadi ketika kita mau bikin atau mau setup sebuah venue, yang pertama dilakukan adalah membuat garis sudut 90 derajat ya di sudut shooting line paling kiri dengan rumus Pythagoras 345 ya. Jadi 3 4 yang miringnya 5. Itu tiganya bisa ini kan misalnya 3 meter, 4 meter, 5 meter, atau langsung 30 meter, 40 meter, 50 meter gitu. Intinya kita membuat sudut Pythagoras sudut 90 derajat. Nah, sudah dapat baru tarik shooting line-nya. Ya, tarik shooting line. Setelah itu baru kita mulai bikin jarak tembak ke depannya, bikin 3 meter line, terus jarak tembak ke depan terus ya. Selesai ke depan, baru kita ke belakangnya, bikin shooting line dan sebagainya. Jadi alat yang digunakan yang paling dasar ya meteran, ya. Kemudian talinya bisa macam-macam, bisa pakai webbing, raffia juga it's okay. Yang penting jelas terlihat ya, cerah warnanya. Atau tali yang lainnya boleh. Yang penting safety-nya tadi harus ketat ke bawah. Jangan longgar. Kalau longgar dia rawan tersandung. Alat yang lainnya mungkin ya seperti biasa lah, pasak ya, palunya dan pasak besinya. Seperti itu. Oke, yang berikutnya ya. Kalau pencatatan skor namun kelupaan total skor, apakah boleh hitung kembali total skornya? Nah, ini kembali ke kebijakan penyelenggara. Tetapi kalau by rule-nya, kita cari kalau lupa total masuk ke tim result yang mereka berhak menolkan. Gitu. Tapi jarang terjadi di kompetisi daerah, kota, ya. Karena kita masih kekeluargaan dan peserta juga tidak terlalu banyak. Ya, biasanya kelupaan total skor ya dihitungin sama tim resultnya. Mereka yang total gitu. Atau tim skorernya yang total. Atau dipanggil lagi archernya. Atau dipanggil lagi sudah totalin gitu.
Nah, jadi masih jarang, saya belum kedapetan lah ya, belum kedapetan kompetisi di lokal kita yang mengenolkan skor archer akibat lupa memberikan total. Tapi by rule itu berhak dinolkan. Gitu. Baik, yang berikutnya ya. Apakah diperbolehkan archer meminta second opinion dari judge yang berbeda saat menentukan perkenalan arrow? Nggak bisa. Tidak dibenarkan ya. Karena ada dua keputusan wasit yang tidak bisa dikomplain. Yang pertama, ketika arrow call, itu ketika kita memanggil judge untuk menentukan ini kena berapa. Gitu. Yang kedua, ketika judge memberikan kartu kuning pada tim event, aduan ini babak eliminasi. Nah, jadi ketika seorang judge sudah memutuskan kena perkenaan kita, itu nggak bisa dikomplain. Walaupun kita nggak setuju, nggak bisa. Walaupun kita maju ke jury of appeal, bayar administrasi untuk komplain, nggak akan diterima. Jadi itu final keputusan di lapangan ketika seorang judge memutuskan berkenaan arrow call. Ya. Judge berapa nih judge? 9 atau 10? Cek kan. 9. Oh 9 judge? 10 kali gitu? Nggak bisa. Judge-nya pasti dicuekin sama judge. Ya, itu nggak bisa dikomplain. Itu kenapa ditutup pintunya untuk komplain ketika arrow call. Kalau dibuka pintu komplain arrow call, wah itu luar biasa. Bisa sangat memakan waktu pertandingan. Jadi setiap diputuskan komplain. Nggak bisa. Ya. Jadi arrow call itu keputusan final. Tidak bisa dikomplain. Oke. Pertanyaan berikutnya silakan. Iya, terima kasih atas jawabannya. Kita berlanjut pada Bapak Bambang Wijanarko yang sudah menggunakan fitur raise hand. Ya, dipersilahkan. Ya, terima kasih Coach dan moderator. Saya mau menanyakan pertama yang tadi istilah flip score itu apa? Yang kedua, kalau secara persyaratan menjadi wasit kan secara sertifikasi itu sudah ada ini ya tahapannya. Cuma yang secara umum yang pengen saya tahu dari awal ini adalah perlengkapan wajib apa saja yang harus dimiliki wasit dalam memimpin suatu pertandingan. Misalnya kondisi fisik yang bersangkutan, terus seragamnya dan peralatan apa saja yang memang harus dimiliki pada saat dia memimpin suatu pertandingan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Apakah pertanyaan sudah jelas, Bapak Ilham? Ya, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya dari fitur chat. Di sini ada dari Rosadi Anwar. Izin bertanya, Coach, bagaimana jika saat kompetisi kualifikasi ada archer yang kerusakan alat? Apakah ada keringanan untuk archer tersebut untuk susulan atau dinyatakan gugur? Kemudian ada juga dari Aprilia Susanti. Apakah boleh atlet ikut lagi karena keterlambatan kedatangan dengan alasan cuaca atau sakit? Persilahkan untuk menjawab. Iya. Persilakan bagi Bapak Ilham untuk menjawab. Oke, baik. Yang pertama, flip score. Flip score itu dia papan skor yang diletakkan di target, Pak. Letakkan di target. Yang angkanya bisa kita bolak-balikan. Ada bisa ngasih gambar. Moderator bisa tolong ini nggak gambarnya? Gambar flip score. Atau nanti kita kasih gambar ke grup Pak ya. Ke grup WA kita kasih gambarnya. Contoh flip score. Dia papan skor yang ditempel di target. Jadi penonton bisa lihat ketika babak aduan ini berapa lawan berapa gitu. Atau skor sekarang berapa untuk yang aduan compound.
Pertanyaan berikutnya, syarat wasit ya dan alat-alatnya ya. Baik, yang pertama tentunya fisik harus sehat ya ketika menjadi wasit, karena cukup melelahkan ya berdiri seharian, kemudian bolak-balik ke depan ke belakang gitu ya. Ketika pelatihan wasit nasional pun kita ada latihan fisiknya, ada tes fisiknya. Jadi jalan keliling lapangan berapa kali putar selama berapa menit gitu ya. Itu untuk mengecek kondisi fisiknya. Kemudian untuk seragam sebetulnya tergantung dari penyelenggara, ya, tergantung dari penyelenggara. Kecuali untuk di event nasional ya, event nasional itu dari pemerintah semua, dari pusat, dan tidak ada sponsor di baju wasit kalau event resmi. Kalau event-event yang lokal itu biasanya kan ada sponsor, dan biasanya ada sponsor utama ya. Nah itulah kadang di baju wasit ada logo mereka seperti itu, dan baju dari mereka semua seperti itu. Yang penting harus seragam kalau wasit, nggak boleh belang, dan harus ada penanda bahwa mereka wasit. Misal ada tim panitia dan tim wasit, bajunya harus beda ya, walaupun coraknya sama, tapi harus ada tulisan judge atau wasit yang jelas yang tampak di bajunya ya. Jadi orang tahu kalau ini wasit gitu. Ya, jadi itu yang kadang kita lupa juga ya. Jadi panitia sama wasit disamain bajunya. Nggak boleh, itu harus beda. Wasit harus beda bajunya. Dan harus seragam ya wasit. Dan alat yang wajib dipunyai atau dimiliki oleh wasit, yang pertama tentunya kaca pembesar ya, untuk melihat perkenaan ketika aerokol. Kemudian ada klip yang untuk mengukur jarak ketika shoot off, itu untuk mengukur jarak terdekat ke tengah atau penggaris kecil juga bisa ya. Kemudian meteran untuk inspect target face dan sebagainya. Kemudian ada juga stopwatch, fluid, kartu merah dan kuning. Nah itu yang utama. Yaitu alat-alat atau equipment wasit yang harus dimiliki. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana jika saat kompetisi kualifikasi ada archer yang kerusakan alat? Apakah ada keringanan untuk hal tersebut, untuk susulan atau rintangan gugur? Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bedanya dengan aduan. Kalau aduan itu nggak ada extra time. Mau alat rusak, mau sakit, nggak ada cerita. Kalau kualifikasi, ada aturannya. Ketika ada archer kerusakan alat, dia mundur gitu ya. Dia mundur, judge, manggil line judge. Tim saya pecah gitu. Nanti judge-nya datang, dicatat namanya, umur bantalannya, kemudian apa namanya, tambahan keberapa sekarang, dan dia sudah nge-shoot berapa arrow, catat. Dan jangan lupa catat jamnya, jam kejadiannya, catat. Nanti archer itu diberikan waktu 15 menit maksimal untuk melakukan perbaikan ya. Setelah dia kembali lagi, alat sudah beres, selesai, dia melanjutkan rambahan yang tertinggal. Lanjut ikut yang lain dulu ya. Yang lain nanti rambahan yang tertinggal selama dia perbaikan alat itu bisa dilanjut setelah rambahan selesai, rambahan satu sesi selesai. Jadi dia nge-shoot sendiri. Dengan ketentuan maksimal ketinggalan adalah 2 rambahan atau 15 menit. Jadi mana dulu yang lebih yang kena, kalau sudah tahu 2 rambahan. Itu prosedur ketika ada equipment failure. Nah, tapi tidak semua alat bisa dilakukan seperti itu. Maksudnya diperlakukan untuk equipment failure. Contohnya aero. Judge, aero saya fansnya lepas.
Atau knock-nya lepas nih judge gitu. Bisa. Aero bukan termasuk equipment failure. Makanya diharuskan ada aero cadangan. Nah, kalau dia cuma ada aero 6, harusnya ketika di pengecekan alat itu udah kena, nggak bisa. Harus ada cadangan. Kalau udah ada cadangan tetap ikut. Misalnya di judge ketika ngecek alat ada kesalahan ya, diloloskan sama mereka. Walaupun dia cuma punya 6 aero. Nah, kejadian aeronya rusak. Ya udah, dia nge-shoot dengan aero yang ada aja. Dia tidak termasuk equipment failure. Gitu. Yang berikutnya, apakah boleh atlet ikut lagi karena keterlambatan kedatangan dengan alasan cuaca atau sakit? Nah, ini sama ya, sama aturannya. Jadi kalau terlambat, dia boleh ikut susulan yang tertinggal, tapi maksimal 2 rambahan atau 15 menit. Jadi kalau lebih dari itu ketinggalannya ya dianggap itu rambahan yang lain miss semua gitu. Jadi itu tentunya. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih atas jawaban dari Bapak Ilham. Sangat luar biasa antusiasme dari peserta webinar kali ini. Ada banyak pertanyaan dan sebelum lanjut, izin ada tambahan tadi. Yang ketika sakit atau cuaca itu dengan ketentuan babak kualifikasi ya. Kalau babak aduan tuh nggak ada susulan, terlambat. Terlambat dianggap gugur. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Dan sebagai informasi, waktu tanya jawab kita tinggal 5 menit lagi. Mungkin masih bisa untuk 2 orang penanya. Ya, di sini ada dari Bapak Freddy. Apa yang kami harus persiapkan ketika mau mengadakan kejuaraan? Berapa banyak bantalan yang digunakan, pembagian sesinya bagaimana? Ya, kemudian yang kedua dari Dewi Karim. Izin coach, saya dari Sinmar Archery Poso ingin bertanya, bagaimana cara untuk mendapatkan legalitas menjadi wasit archery? Dipersilakan pada Bapak Ilham. Berarti dua aja ya? Dua pertanyaan aja ya? Iya. Oke. Yang pertama tadi persiapan kejuaraan. Ya, yang pertama tentunya seorang ketua panitia itu harus menunjuk seorang TD. Ya, seorang TD. Nanti dia diskusinya sama TD. Nanti TD yang akan mengatur semua teknis perwasitan oleh timnya gitu. Nanti seorang TD harus survei lapangan. Yang pertama, ya, inspek safety-nya seperti apa. Kemudian di venue tanahnya bagaimana, apakah harus ada yang berbagi dan sebagainya. Kemudian dilihat lebarnya berapa, jumlah bantalannya cukupnya berapa, kemudian jarak panjangnya berapa meter, cukup untuk maksimal jarak berapa gitu. Nah, pokoknya TD ini harus bisa membuat sebuah laporan tentang venue yang dia survei. Nanti dari sana baru kita bisa lihat ini bisa dipakai untuk berapa bantalan, jarak tembaknya maksimal sekian. Kemudian misalnya kalau hujan apakah becek atau enggak gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi nanti TD inilah yang akan membuat laporan teknis kepada panitia. Adapun surat menyuratnya untuk perizinan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama kita minta rekom ke perpanis tempat ya. Kalau levelnya kota ya kita ke perpanis kota. Nanti tembusannya ke Pemprov seperti itu. Oke.
Yang berikutnya untuk ini ya, sertifikasi wasit tadi ya, kalau nggak salah. Baik, untuk mendapatkan legalitas atau sertifikasi wasit. Baik, kalau kita bicara wasit tingkatannya, yang pertama ada wasit kota, yang paling kecil cakupannya. Kemudian di atasnya wasit daerah atau wasit provinsi. Di atas nanti lagi ada wasit nasional. Itu di nasional udah paling tinggi, wasit nasional ya. Nah, kalau kita bicara internasional, di atasnya lagi ada wasit kontinental, ya, benua, continental judge. Di atasnya lagi baru international judge. Gitu. Jadi siapa yang berhak mengeluarkan sertifikat wasit? Yang pertama, kalau levelnya nasional ke bawah, itu tentu PB Perpani. Ya, kalau nasional, PB Perpani. Kalau wasit daerah, yang berhak mengeluarkan sertifikat, Pemprov. Kalau wasit kota, ya Pengcapnya atau Pengkotnya. Gitu. Jadi yang mengadakan pelatihan ya pihak-pihak yang berwenang, baik Pengkot, Pemprov, dan PB. Mungkin itu. Nah, silakan yang lain. Ya, itu dia. Terima kasih Bapak Ilham. Dan ternyata di sini kita masih memiliki sisa waktu beberapa menit. Mungkin bisa dibuka lagi untuk 2 orang penanya. Ya, di sini ada dari Eunike. Apakah ada standar kualifikasi bagi pemula ketika ingin bergabung dalam sebuah perlombaan? Ya, kemudian yang kedua ada dari Budi Setiawan. Apakah bisa atlet atau ofisial minta kepada wasit untuk melarang penonton yang ribut saat penembakan? Ya, itu dia pertanyaannya. Dan diberikan kesempatan kepada Coach Ilham untuk menjawab. Oke, baik. Apakah ada standar kualifikasi pemula pada sebuah perlombaan? Sebetulnya nggak ada ya. Nggak ada. Jadi ini tergantung penyelenggara sebetulnya. Ada penyelenggara yang memang membuka perlombaan itu dengan jarak yang beragam. Artinya dari jarak dekat, misalnya 5 meter, 10 meter, 15 meter, itu biasanya pertandingan-pertandingan yang tingkatnya lokal. Tujuannya untuk pembibitan, itu bagus ya, itu bagus. Tapi kalau sudah bicara kejuaraan resmi di daerah, juara nasional, itu jaraknya sudah harus mengikuti standar. Untuk divisi nasional misalnya, itu jarak 30, 40, 50. Jarak recurve 70 meter, kompound 50, kayak gitu. Jadi kalau untuk jarak-jarak pembibitan, itu tergantung penyelenggaranya. Ya. Tembaknya tergantung penyelenggara. Yang berikutnya adalah ketika penonton ribut ya, apakah boleh menegur? Nah, jadi ketika ada acer yang merasa terganggu, dengan keributan penonton lawannya, misalnya supporter lawannya, itu bisa diadukan ke judge. Ya. Jadi officialnya nanti yang ngomong ke judge-nya, nanti judge-nya akan bicara dengan official lawannya tersebut. Jadi tidak langsung archernya yang teriak misalnya, langsung teriak ke supporter lawan nggak. Jadi dia harus melalui official nanti ke wasit ke official lawannya. Seperti itu. Oke, gimana? Ada lagi? Iya, terima kasih Bapak Ilham. Itulah dia sesi tanya jawab. Ya, tak terasa waktu kita sudah habis.